Shalom, selamat pagi. Tuhan beserta kita, Tuhan tetap akan menuntun kita dan butuh sikap hati kita karena proses pertumbuhan itu sangat ditentukan oleh kondisi tanah hati yang sedang kita pelajari dan hati kita menentukan proses kita. Dan jangan pernah berpikir bahwa segala-galanya bisa berjalan dengan mudah dan baik karena pertumbuhan kita sekali lagi akan menghadapi yang namanya matahari yang panas. Seperti benih yang sedang kita pelajari jenis yang kedua yaitu tanah yang berbatu-batu. Bagi tanah yang siap untuk mengembangkan benih yang baik itu, matahari menjadi sesuatu yang indah, sesuatu yang luar biasa. Tetapi bagi orang-orang tertentu, matahari atau pencobaan masalah yang mengganggu hati kita, daging kita, pikiran kita, itu akan menghalangi dan menghambat kita, bahkan akan menghentikan kita. Karena itu saya percaya bahwa salah satu kunci untuk kita bisa bertumbuh, berkembang, dan berbuah di dalam Tuhan adalah kesetiaan, konsistensi kita di dalam membangun hubungan dengan Tuhan, di dalam doa dan di dalam firman. Ini proses yang sedang kita pelajari. Kita terus membaca dari kitab 2 Samuel pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-31. Yohanes pasal 16 ayat 1 sampai 33 dan Mazmur pasal 119 ayat 71 sampai 80 dan Hikmat Sulaiman kita baca dari pasal 16, Amsal ayat 4 dan ayat yang kelima. Saya coba mengajak kita membaca dari Injil Lukas pasal 8 ayat 13 dari perspektif dari Dr. Lukas. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan masa pencobaan mereka murtad. Nah, di sini Dr. Lukas mengatakan mereka menerima dengan gembira. Jadi setelah mendengar firman, mereka bersukacita. Ini orang-orang Kristen yang di luarnya itu begitu kelihatan antusias, luar biasa. Tetapi mereka tidak berakar. Ya, ada kata tetapi, ini persoalannya. Dan di sini diterangkan mereka percayanya sebentar saja. Jadi mereka bisa tetap bertahan percaya ketika tidak ada persoalan, tidak ada masalah. Sementara hidup kita selalu akan menghadapi yang namanya masalah. Ya, jadi golongan ini berbeda dengan golongan yang tanah yang pertama. Jadi disebut iman mereka sementara. Percaya mereka cuma sementara. Tidak sampai akhir. Tidak setia sampai habis, sampai mati. Saudaraku, mereka cuma sementara. Akan terjadi banyak kemurtatan, akan banyak kemunduran. Ya, karena apa? Ya, karena mereka ternyata cuma sementara imannya. Mereka nggak punya hati yang siap untuk dibongkar. Hati yang siap untuk diberesin. Hati yang siap untuk dicongkel satu-satu. Ya, karena itu Bapak Ibu saya mau dorong kita. Kita tidak boleh jadi orang Kristen yang sampai titik semangat. Titik sementara. Ini yang saya sebut kekristenan kita cuma sampai di jiwa. Seperti ada pepatah mengatakan, api yang cepat menyala, biasanya juga cepat mati. Karena itu firman Tuhan ini perlu menembus sepenuhnya ke seluruh hati kita. Punya akar yang dalam. Iman yang tidak kekurangan supply dari cairan, dari surga tentunya. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Ini yang saya mau dorong kita hari-hari ini. Kita jangan hanya memakan ibarat makan daging, kita langsung kunyah. Maksudnya bukan dikunyah, justru makin langsung ditelan. Bayangin menerima firman saja tidak boleh langsung ditelan. Nah, saya ngelihat orang-orang Kristen zaman sekarang yang nggak kuat, yang gampang murtad, gampang berubah. Jangankan firman, mereka mendengar berita saja cepat langsung ditanggapi, diambil kesimpulan. Dia nggak pernah belajar meneliti. Sementara firman Tuhan saja Bapak Ibu membutuhkan yang namanya ketelitian, penelitian. Ya, karena untuk menyiapkan kita menjadi orang-orang yang siap memikul salib, menjadi orang-orang yang siap untuk memikul salib, kita perlu dipersiapkan betul-betul. Jadi nggak bisa sembarangan, saudara-saudaraku. Makanya kita kasih waktu,
konsistensi. Kalau enggak nanti kita hanya jadi orang Kristen yang selalu digerakkan oleh pikiran dan perasaan kita sendiri di titik jiwa. Makanya kemarin saya katakan bahwa ini yang membuat kita akhirnya jadi orang Kristen yang nggak tenang, nggak bisa bebas dari rasa sakit, ketersinggungan, kemarahan, dan ini mengganggu betul-betul. Jadi kita bukan hanya tertarik, terpesona, menyenangkan kayaknya, tetapi saudara kita hanya sampai titik itu. Kita tidak sampai berakar, sampai firman itu, Roh Kudus menguasai roh kita dengan Roh Kudus menguasai jiwa dan pikiran dan perasaan kita, lalu diaplikasikan. Nah, seringkali kekristenan kita itu tidak dari dalam keluar, tapi dari luar. Coba mempengaruhi ke dalam, tidak bisa. Ketika mereka melihat kesalahan, mereka melihat kekurangan, apa yang terjadi Bapak Ibu? Mereka nggak tahan uji. Ketika pencobaan datang, mereka jatuh. Dan saya berdoa bahwa inilah yang hari-hari ini sedang kita bangun, bahwa kita bisa bertumbuh ketika kita belajar mendengar firman Tuhan, tidak memungkirinya. Kita bukan hanya sekedar memberi telinga, tetapi kita memberikan perhatian, memperhatikan sungguh-sungguh terhadap firman Tuhan. Dan kita mulai menghidupi. Jadi tidak hanya cepat dalam pendengaran, tetapi kita juga mengizinkan untuk kita bisa mengizinkan firman itu sampai tembus menguasai. Dan ini yang perlu kita bangun, kita pelajari Bapak Ibu, untuk kita seperti mengunyah makanan. Jadi tidak menelan, kita renungin, kita hidupi, kita kayaknya belum lagi pas, terus menerus sampai dia berbuah. Berbuah seperti apa yang terjadi, apa yang dituliskan oleh Alkitab. Karena itu, ini yang saya ingin dorong saudara di prinsip ini, ya, bahwa kita akan sungguh-sungguh untuk mempraktekannya. Karena itu kita perlu mulai sebuah sikap hati untuk kita beresin dulu. Nah, seringkali kita coba melakukan hal-hal yang di luar aktivitas. Kita harus beresin, yaitu yang bernama sikap hati. Nah, sikap hati kita ini, kalau ada hal-hal yang nggak beres, kita beresin. Istilah saya, kita perlu berubah dari Kristen jiwa menjadi Kristen rohani. Kristen jiwa, seraku dia kelihatan baik, tapi begitu ada tekanan-tekanan, dia bereaksinya tetap sama. Jiwa, kedagingan. Ini yang membuat banyak orang Kristen tidak menjadi wadah untuk Roh Kudus bisa mengalir. Karena buah-buahnya tetap pasti buah-buah jiwa, buah-buah daging, buah-buah yang tidak seperti yang kita baca di dalam Alkitab. Misalnya Galatia berkata bahwa buah roh itu ialah kasih, sukacita, perdamaian, hubungan yang baik. Karena itu ini penting, karena ini kaitannya dengan buah. Dari buahnya kita kenal. Karena itu kita bukan hanya berperilaku kelihatan rohani atau agamawi, tapi buah. Karena Tuhan menginginkan buah di dalam kehidupan kita. Dan kita tidak bisa berbuah kalau jenis atau model sikap kita masih dipenuhi dengan batu-batu. Batu sesuatu yang tidak kelihatan dia ada di dalam, tapi itu menjadi penghalang pertumbuhan rohani kita. Karena itu kita perlu menyingkirkan, membajak. Bagaimana cara kita membajaknya? Dengan kedisiplinan kita, mencocokkan diri kita. Kalau nggak cocok dengan firman, kita ambil tindakan. Jangan kita membiarkan kondisi hidup kita, sehingga kita terhalang dalam pertumbuhan kita. Dan ke depan, mulai besok kita akan belajar tentang tanah hati yang dipenuhi dengan semak duri. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kemurahan, untuk anugerah-Mu yang luar biasa. Ajar kami Tuhan menjadi Kristen yang rohani, bukan Kristen yang jiwani. Sehingga kami mengerti bahwa kami bukan membangun tentang yang di luar supaya kelihatan sedemikian rupa. Tapi kami membangun hati kami. Karena Tuhan selalu melihat hati, melihat hidup kami. Satu hari, apapun yang kami usahakan akan kami tinggalkan. Satu hari tidak ada satupun yang bersama dengan kami, termasuk pencapaian kami. Karena Tuhan melihat hati kami. Ajar kami seperti Daud, memiliki hati yang berkenan kepadamu. Terpujilah Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.